Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan penuh berkah dan ampunan. Mari kita sambut bulan suci ini dengan hati bersih dan saling memaafkan. Saya, penjabat Bupati Tapin Muhammad Saripudin, atas nama pemerintah Kabupaten Tapin dan seluruh lapisan masyarakat mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Semoga kemuliaan dan keberkahan senantiasa kita dapatkan serta amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali di Katambukan. Nah, jadi hari ini hari ini seorangan aja kita hostnya. Nah, kasihan mana aja kawan Biran. Nah, kita hari ini kedatangan abang polisi, abang polisi yang tugasnya di Polsek Bakarangan. Bakarangan. Abang Aris, gimana kabarnya bang? Alhamdulillah baik, sehat. Ini dulu bang, kita kenalan dulu. Jadi tugas Bian di Polsek Bakarangan apa bang? Ya, jadi sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Aris Susanto, sarjana hukum. Saya bertugas di Polsek Bakarangan sebagai Babin Kamtibmas di Desa Gadung Hilir. Apa tuh bang kerjaan Babin Kamtibmas tuh? Babin Kamtibmas ini singkatan dari Bayangkara Pembinaan Ketertiban Masyarakat. Jadi tugasnya Babin Kamtibmas ini selain sebagai pokok, yaitu sebagai pengayom pelayanan masyarakat, juga kita dikhususkan untuk terjun langsung di desa-desa. Jadi programnya itu setiap desa itu satu Babin Kamtibmas. Jadi ada satu desa, satu polisi gitu kan. Jadi kalau misalnya ada kasus berkaitan dengan kriminal atau misalnya sekedar minta bantuan, itu bisa menghubungi mas? Boleh sekali. Jadi kita ini bisa dikatakan sebagai ujung tombak daripada polisi di sektor Bakarangan, karena kita berada di desa langsung yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Nah, desanya desa Bakarangan, satu desa Bakarangan aja bang? Jadi kecamatan Bakarangan ini ada beberapa desa. Jadi salah satunya yaitu yang saya sebagai Babin Kamtibmas ini di desa Gadung Hilir. Gadung Hilir. Jadi, tapi satu Babin Kamtibmas ini satu desa kah atau satu orang beberapa desa? Kalau yang saat ini ada 12 desa. Jadi Babin yang definitif, artinya yang disprintkan, yang ada surat perintahnya itu ada 6. Jadi ada 6 desa di kecamatan Bakarangan yang definitif. Cuman yang lainnya, anggota yang lainnya juga menempati di desa-desa yang belum ada babinnya. Cuman dikatakan non definitif. Tapi dipastikan bahwa setiap desa ada satu. Ada satu. Di setiap desa ada satu. Apa nih bang? Bisa cerita-cerita bang? Ada apa kasus menarik yang ditangani baru belakangan ini? Nah, betul, ini ada satu kejadian yang mungkin menarik kita bahas malam ini. Yaitu berkaitan dengan kasus yang lagi marak nih di media sosial, seperti kasus perundungan atau bullying. Nah, ini yang akan kita bahas. Gimana bang? Bisa ceritakan sedikit bang? Jadi di desa saya itu, di desa Gadung Hilir itu ada salah satu sekolah SD, sekolah dasar Gadung Hilir. Nah, suatu ketika ada laporan nih dari dewan gurunya ke saya nih sebagai Babin Kamtibmas, bahwa di SD tersebut, nah ini terjadi bullying yang dilakukan oleh anak SD terhadap rekannya sendiri. Jadi yang melakukan ini kelas 5 dan kelas 6, ada beberapa anak gitu kan, terhadap rekannya sendiri gitu. Apa bang spesifiknya, apa yang dilakukan pembuli ini kepada yang dibully? Oh gini, jadi saya menerima laporan dari gurunya bahwa ada salah satu anak yang dibully atau
diperlakukan tidak menyenangkan oleh teman-temannya, sampai saya dengar tuh sampai melakukan pemukulan. Pemukulan, Bang. Nah itu sampai melakukan pemukulan, sampai berdarah, sehingga anak yang dilakukan pemukulan oleh temannya itu mengalami trauma. Dan sekarang saya dengar dari gurunya, anak itu trauma untuk masuk sekolah di sana, sehingga dititipkan di sekolah lain untuk belajar gitu. Nah, Oh, gitu. Anak SD, Bang. SD. Iya, SD. Kelas 5 dan 6 sudah. Mungkin karena pengaruh daripada apa namanya tuh dunia maya seperti gadget gitu kan. Sehingga bisa dikatakan mereka meniru-niru gitu kan, meniru-niru. Tapi dampaknya sangat merugikan terhadap anak lain dan sangat mengganggu terhadap proses belajar mengajar. Kira-kira ini ya, Bang, apa namanya yang bikin Un penasaran apa sih yang bisa kita ketahui perasaan dari si pembuli ini, Bang? Apakah dia ingin, ya kalau zaman dulu mungkin bajak jagawan lah bahasa kampungnya lah, bujur bajak bahasa. jagawan. Apakah itu masih, Bang? Salah satunya itu. Nah, salah satunya itu jadi merasa, bahasa kita nih ya Allah, merasa wani, merasa jaga. Nah, biasanya memang dalam kasus bullying ini kan terdapat tiga satu kesatuan itu kan. Pertama, setiap terjadinya tindak pidana atau bullying ini kan mesti ada pelaku, ada korban, dan ada saksi. Nah, pelaku ini bisa cenderung merasa lebih hebat, merasa lebih berani daripada korban yang dibully gitu kan. Nah, dan biasanya anak yang dibully ini anak yang agak lain gitu kan, agak beda dari yang lain gitu kan, sehingga mereka senang untuk melakukan pembulian gitu terhadap anak yang dianggap agak beda gitu kan. Baik dari segi apa namanya postur tubuhnya, baik dari segi apa namanya kepedeannya dalam berteman, dan banyak lagi hal yang lain. Nah, kita kalau itu dari sisi pembulinya, berarti dia punya sifat superior, Bang, ingin superior dari kawan-kawannya, merasa jago, merasa jagal di antara kawannya, apa menunjukkan dirinya bahwa oh aku jagal. Iya. Kalau dari sisi ini ya, Bang, apa korban, apa yang diterima korban, Bang? Kalau tadi kan sampai pindah sampai traumanya seperti apa, Bang? Nah, jadi traumanya begini, yang saya dengar gitu ya dari keterangan Dewan Guru yang bercerita kepada saya gitu kan, anak ini trauma karena si pembuli ini sampai dengan memukul si korban. Memukul ini sampai saya dengar berdarah gitu kan. Tapi saya tidak tanya secara spesifik seperti apa pemukulannya dan lukanya seperti apa, tidak. Cuman artinya kalau sampai seperti itu, ini kan sudah sangat meresahkan sekali di sekolah. Gitu kan, kalau sampai berdarah gitu kan, sampai dia mengalami trauma dan dia tidak mau masuk sekolah lagi gitu. Traumanya tidak mau masuk sekolah lagi. Ya, karena merasa takut terhadap apa namanya teman-teman yang sering membuli dia kan. Tapi tidak semuanya, ada beberapa memang anak-anak yang bisa dikatakan anak kurang perhatian atau kasar, itu dalam tanda kutip anak nakal ya. Anak nakal gitu kan. Selanjutnya, Bang, Iya. Ki Ulun tanya soal apa sih punishment-nya untuk si anak yang melakukan bullying, baik itu punishment yang diberikan oleh sekolah ataupun misalnya ada punishment dari apartemen. Tapi dijawabnya nanti, Bang. Oke. Katanya iklan dulu. Oke, terima kasih, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan adalah bulan yang penuh ampunan dan bulan
tempat untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sambut bulan suci ini dengan memperbanyak amal dan ibadah. Ulun Haji Amani, Ketua DPRD Kabupaten Tapin beserta keluarga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Semoga amal ibadah puasa kita selalu dilancarkan dan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kembali lagi dan kita lanjutkan pembicaraannya soal apa sih yang sanksi yang akan diterima oleh pelaku bullying walaupun dia anak di bawah umur. Oke, Bisa Kang, jelaskan. baik. Nah, jadi gini. Jadi bullying ini kan suatu perilaku yang tidak menyenangkan ya kan terhadap seseorang, baik dilakukan secara perorangan atau kelompok gitu kan. Baik secara fisik ataupun non fisik. Nah, ini menarik nih. Jadi di bullying ini bukan hanya fisik. Jadi ada secara verbal, secara fisik maupun secara sosial. Baik di dalam dunia maya maupun dunia nyata. Nah, ini kan bullying ini kan luas nih. Jadi di verbal pun nanti ada non verbal. Non verbal ada dua lagi nih. Ada non verbal langsung dan ada non verbal secara tidak langsung. Tapi yang sering kita lihat dan alami ini adalah yang secara fisik nih, yang secara kekerasan gitu kan. Yang pada kasus kita di Bakarangan, Gadung. Gadung Hilir. Nah, pada kasus kita di Gadung Hilir ini fisik. Fisik nih. Fisik. Fisik. Sanksinya Bang seperti apa? Dari kepolisian lah kita membicarakan soal sanksi hukum. Kalau terjadi misalnya orang tua yang bersangkutan melakukan penuntutan misalnya. Oh gitu ya. Jadi kalau yang saat ini yang kita yang kita terima laporan ini kan memang sanksi hukum. Kalau secara di kepolisian kami tidak melakukan penanganan secara prosedur, karena dari pihak sekolah juga memberikan sanksi berupa skorsing terhadap beberapa anak yang sudah melakukan tindakan tersebut. Tapi dari kita sebagai Babin Kamtipmas kita melakukan sosialisasi, memberikan edukasi tentang hukum. Nah, jika melakukan perbuatan bullying terhadap anak lain gitu kan. Nah, jadi kita sementara ini kita melakukan sosialisasi sehingga mereka tuh mengerti gitu kan. Mereka mengerti kalau kita melakukan perbuatan ini ada sanksinya, ada hukuman gitu kan. Apa Bang hukumannya Bang? Nah, kalau berdasarkan undang-undang? Ya, kalau kita melihat daripada undang-undang itu perbuatan bullying ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Nah, ini tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak. Nah, jadi tentang perlindungan anak di sana ada di pasal 80 ayat 1, 2 dan 3 gitu kan. Ada hukuman penjaranya nggak Bang? Kurungan penjara? Tentunya ada. Jadi sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya. Di sini kan di pasal 80 ini kan di ayat 1 itu kan setiap orang yang melakukan tindakan bullying itu kan dipidana dengan pidana paling lama penjara 3 tahun 6 bulan dan atau denda paling banyak 72 juta. Itu yang di pasal 80 ayat 1. Nah, kemudian kalau di pasal 80 ayat 2-nya itu dalam hal anak. Nah, ini anak nih kan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tadi, jika mengakibatkan luka berat. Nah, kalau mengakibatkan luka berat itu pelaku bisa dipidana dengan pidana 5 tahun, dendanya sekitar 100 juta rupiah. Nah, luka berat di sini maksudnya ketika seseorang melakukan bullying mengakibatkan luka. Nah, luka berat ini dikatakan jika luka tersebut menyebabkan seseorang itu tidak bisa melakukan aktivitasnya, tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasa, pekerjaannya sehari seperti biasa. Dalam hal ini kalau pelajar kan dia tidak bisa bersekolah karena dia mengalami trauma luka. Nah, itu dikatakan luka berat gitu kan. Luka berat ini Bang, kalaunya luka berat yang ulun tangkap itu apa kalau cuma luka berat fisik misalnya cacat? Apakah itu termasuk luka berat? Kalau sampai cacat itu udah pasti luka berat. Karena dengan
penyebab dari luka tersebut, dia tidak bisa melakukan aktivitas apa-apa. Dia merasa sakit dan tidak bisa melakukan aktivitas gitu kan. Tapi kalau dengan kasus kita Bang, kasus kita di Gadung, Nah, kalau dia dia kan tidak masuk sekolah, tapi luka beratnya ini bukan luka fisik Bang, bukan luka fisik. tapi ada traumatiknya kan? Gini, sebenarnya kalau dikatakan dia mengalami luka fisik juga, karena saya dengar yang sampai berdarah dipukul oleh si pelaku itu kan sampai dia berdarah gitu kan. Nah, selain dia mendapatkan luka fisik, dia juga mendapatkan secara psikis ya, trauma gitu kan, tidak mau bersekolah lagi gitu. Nah, apakah luka psikis itu termasuk luka berat juga Bang? Bukan, jadi Bukan. psikis dan luka berat itu bisa dibedakan. Jadi di pasal 1 itu yang ringan, di 81, kemudian yang 80 ayat 2-nya itu yang menyebut luka berat. Kemudian di pasal 80 ayat 3 itu jika korban sampai meninggal. Nah, kalau sampai meninggal ini ancaman hukumannya 15 tahun dan denda 3 miliar rupiah. Nah, kemudian lagi nih, kalau misalnya nih yang melakukan orang tuanya sendiri, itu hukuman yang dari pasal 1, 2, dan 3 tadi ditambah sepertiga dari hukuman maksimal. Ini kalau yang melakukan orang dewasa, Maksudnya orang tuanya terhadap anak. terhadap anak. Nah, Itu tapi kalau anak terhadap anak, apakah ini berlaku Bang? berlaku karena ada sistem namanya sistem peradilan anak. Sistem peradilan anak ini nanti kalau seandainya nih ya, misalnya orang tua dari si anak yang dibully ini mengalami trauma sampai luka berat itu melaporkan, otomatis kan nanti kan ini yang menerima kan nanti kan pihak dari unit PPPA ya, di Polres kan ada kan yang Perlindungan perempuan dan anak gitu. Nah, cuman kita kemarin itu waktu di sekolah itu kan kita memberikan sosialisasi 2 tahap. Jadi tanggal 3 Maret kemarin itu setelah saya menerima laporan, kemudian tanggal 3 Maret saya lakukan sosialisasi terhadap orang tuanya dulu. Orang tuanya. Nah, jadi orang tua semua murid saya minta dikumpulkan tanggal 3 Maret itu di sekolah gitu kan. Disediakan ruang kelas oleh Dewan Guru dan Kepala Sekolah. Hadir juga waktu itu pengawas sekolahnya juga. Nah, kita berikan sosialisasi pengertian tentang bullying, kemudian sanksi pidana dan undang-undang yang mengatur terhadap pelaku bullying gitu kan. Sehingga tujuan kita orang tua itu nanti pasti mengerti dan akan berperan aktif juga terhadap pengawasan terhadap anaknya gitu kan, masing-masing gitu kan. Oh, jadi ulun nangkapnya gini Bang. Artinya ulun pikir bahwa anak-anak itu nggak bisa dipenjara, ternyata bisa Bang. Bisa, karena ada sistem peradilan anak namanya. Jadi artinya ini bukan hanya si anaknya aja yang harus menjaga dirinya supaya tidak melakukan kejahatan atau misalnya bullying, kekerasan. Nah, orang tuanya pun harus melindungi anaknya, jangan sampai mengingatkan anaknya, menasihati anak, jangan sampai mukul temannya, jangan sampai membuli temannya karena ada sanksi pidananya. Betul. Itu yang kita harapkan kemarin tuh, makanya waktu tanggal 3 Maret 2024 tadi kemarin tuh kan kita lakukan sosialisasi terhadap orang tuanya. Kemudian berselang beberapa hari, yaitu kalau nggak salah ingat saya tanggal 5 Maret tuh. Tanggal 5 Maret tuh khusus untuk seluruh anak sekolah yang di sana dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, termasuk di sana tuh ada anak yang melakukan bullying itu ada 3 kan. Saya tahu tuh kan dikasih informasi dari dewan gurunya kalau si A, si B, si C ini yang sering seperti itu dengan temannya. Nah, kemudian sebelum saya melakukan sosialisasi terhadap anak itu, biasanya kan anak-anak ini supaya mereka fokus, supaya mereka memperhatikan, kita harus memberikan sesuatu yang menarik bagi mereka, yaitu saya sediakan hadiah surprise gitu kan, bagi nanti siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari saya tentang materi yang akan saya jelaskan. Tapi bagus Bang, bahwa dari pihak sekolah malah yang menginginkan dari kepolisian memberikan edukasi soal hukumnya, bahayanya dan sebagainya soal bullying. Mungkin dari sebagian sekolah mungkin cuma sedikit dan meminta kerjasama dari kepolisian. Harusnya dilakukan seluruh kabupaten ini kan harusnya. Betul, seharusnya seperti itu. Karena mungkin mereka
di sekolah itu kan juga ada mungkin penanganan internal mereka. Sebelum mereka ke kepolisian, kemungkinan kan mereka juga ada penanganan internal. Jika mungkin sudah terlalu parah dan mereka sudah tidak sanggup, nah itulah yang mungkin mereka laporkan ke kita untuk dilakukan sosialisasi. Dan memang Bang lah secara nasional kasus bullying ini cukup intens beberapa waktu ini. Oke Bang, nah kita istirahat dulu, nanti kita lanjutkan setelah ada ucapan selamat berbuka. Oke, kita lanjut kembali. Kita lanjut dengan pertanyaan kembali dengan kasus yang terjadi di Gadung. Itu kekerasan yang dilakukan anak ini, Bang, terhadap anak yang terhadap korban. Ya, artinya sama-sama anak nih, sama-sama anak kan terhadap pelajar ini terhadap korbannya ini, anak lainnya ini. Itu kondisinya seperti apa sih? Apakah Dewan Guru itu tidak mengawasi atau misalnya terjadi saat jam istirahat, jam pulang, saat guru-guru itu tidak ada? Iya. Jadi kalau menurut keterangan guru itu ya mungkin guru memang tidak bisa ya mengawasi 100% pada saat mereka istirahat, pada saat mereka sebelum jam pelajaran. Biasanya anak-anak seperti ini kan melakukan itu jika melihat guru yang tidak ada gitu kan, pas waktu guru tidak ada mereka melakukan itu. Tapi ini yang sangat memprihatinkan, ini saya dengar dari dewan gurunya, bahkan kepala sekolahnya bilang ke saya itu ada beberapa anak tuh yang melawan dengan gurunya ketika jar kita tuh dipadahi. Ini dipadahi malah melawan dengan berkata-kata kasar. Coba bayangkan murid dipadahi ya, kalau oleh gurunya tuh dilawan dengan berkata kasar. Nah, kita makian, kata-kata pokoknya yang tidak pantas lah diucapkan oleh seorang murid tuh terhadap gurunya gitu kan. Nah ini makanya yang sampai gurunya ini tidak sanggup lagi dan akhirnya meminta itu pendapat dan ke polsek setempat gitu kan. Bagaimana menangani kejadian anak seperti ini di sekolah itu. Tapi ada kemungkinan gini gak Bang, solusinya Bang, misalnya anak yang bersangkutan ini sebagai efek jerah misalnya ditahanlah dulu misalnya di polsek barang 2-3 hari misalnya. Jadi gini, kalau kita dalam melakukan upaya hukum, memang kadang-kadang masyarakat gitu ya. Ini tidak hanya kasus bullying ya, kasus yang lain pun gitu. Kadang-kadang mereka tuh orang tuh dijarayakan. Sebujurnya kalau dalam prosedur hukum kita nih kada boleh main-main terhadap hukum gitu kan. Artinya kadang-kadang untuk dijarayakan sehari 2 hari. Karena apa? Ketika kita sudah menahan orang, kita memasukkan orang ke dalam sel yang nama kurungan. Itu kita harus sesuai dengan prosedur, yaitu terbitnya surat perintah penahanan, laporan polisi, surat perintah penangkapan. Nah, pada saat kita misalnya menahan orang di dalam sel tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang resmi dari pimpinan, nah kita nanti bisa diperadilkan orang lain gitu kan. Iya, cukup lucu Bang. Iya, jadi kita nggak bisa kadang-kadang bener gitu. Saya sering juga gitu kan, kalau misalnya nih jarayakan dulu pajar, tahanan sehari 2 hari jar kita kada kawa. Karena kan penerapan hukum ini kita kada main-main. Ketika kita sudah memesan orang, kita harus selajurnya Bang. Selajur. Dengan tuntutan itu bilanya terjadi kekerasan yang mengakibatkan
inya kada kau turun sekolah lagi 3 tahun penjara. Iya. Bilanya kekerasannya misalnya menyakiti fisik aja 1 tahun, bilanya sampai meninggal 15 tahun. gitu kan. Nah itu Bang. Nah, jadi apa namanya penerapan hukum itu memang Kada kau main-main. kada gitu kau kan. main-main. Jadi bilanya sampainya ditahan, Mm-mm. kasus hukumnya harus selesai di berjalan. pengadilan Bang lah. Cuman saat ini kan kita di apa namanya Babin Kamtibmas itu ada istilahnya restoratif justice. Jadi restoratif justice ini penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan. Artinya problem solving. Nah, jadi meskipun ini pidana tapi pidana tertentu ya yang artinya tidak berat. Itu nanti bisa kita selesaikan secara problem solving. Kita mencari win-win solution. Jadi ada istilahnya restoratif justice gitu kan. Berarti penyelesaiannya kalau bahasa kita tuh lebih kepada kekeluargaan Bang lah, Kekeluargaan, bepatut dan sebagainya. bepatut, jurang kamu kan Nggih. atau berdamai. Nggih. Itu yang sering itu. Oh, jadi penyelesaiannya kada selalu harus dihukum, tapi hukum yang mengatur ada. Ada yang mengatur, ada. iya. Pasal berapa tadi lupa nah. Ancaman hukumannya 1 tahun, 3 tahun dan 15 tahun. 15 tahun paling berat kalau mengakibatkan kematian. Sampai kematian. Kata di apa namanya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak tadi kan di pasal 80 ayat 1, 80 ayat 2 dan 80 ayat 3 tadi. Terakhir Bang, Iya. kira-kira apa nih upaya Pian sebagai Babin Kamtibmas untuk mencegah? Ini kan mungkin bukan cuma pekerjaan Pian, Dewan Guru, Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak, tapi dari Pian lah kira-kira apa yang akan Babin Kamtibmas lakukan untuk mencegah perilaku bullying ini Bang? Jadi yang pertama mungkin kan kita sudah melakukan yaitu sosialisasi tadi ya. Itu sudah kita lakukan, kita berikan edukasi terhadap anak dan orang tua mengenai pengertian bullying, macam-macam yang termasuk bullying sampai pada sanksi pidana ketika melakukan itu. Gitu kan. Kemudian yang sudah terjadi ini kan kita terhadap anak yang dikatakan dalam tanda kutip anak nakal tadi ya, kita lakukan pendekatan. Jadi anak ini kita lakukan pendekatan, kita bina dengan harapan semoga anak tersebut dengan adanya perhatian dari kita, dengan adanya perhatian dari guru, dengan adanya perhatian dari orang tua, dia bisa berubah gitu. Dia bisa berubah menjadi anak yang baik, menjadi anak yang tidak mengganggu terhadap teman yang lain. Itu harapan kita. Kemudian untuk anak korban yang menjadi korban ini kan otomatis ini sudah terjadi dan mengalami trauma. Insya Allah nanti ke depannya kita akan melakukan pendekatan, kita akan memberikan semangat, kita akan peduli dengan murid tersebut, kita ajak nanti kan mungkin dari Dewan Guru atau mungkin dari pihak lain yang terkait sehingga bisa membangun kepercayaan diri anak tersebut, menghilangkan trauma yang terjadi di sekolah. Nanti akan kita laksanakan insya Allah ke depannya seperti itu rencana saya. Oke, Bang, kira-kira cukup sudah Bang ya. Walaupun singkat-singkat aja gitu Bang, karena bahasa pulang. Oke, kira-kira sampai di sini aja ketambukannya hari ini serius benar karena kan ada kawan kita nih kan kada bisa bagaya-bagaya benar tuh ada bisa. Jadi agak serius. Oke, sampai di sini ketambukan hari ini puasa ke berapakah nih nah? Park ya. 16. 16. Terima kasih Kak 16. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Mari kita panjatkan rasa syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Ia berikan kepada kita semua. Sehingga kita semua dipertemukan kembali dengan bulan yang penuh rahmah, penuh mahfirah dan pengampunan. Saya Dr. Haji Supiansyah MAP, Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin beserta istri mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah.